Aku Ayu dari GK 20. Aku Kifani dari GK 20. Aku Nisa dari GK 20. Aku Titania dari GK 20. Aku Uma dari GK 20. Aku Alfi dari IK 20. Aku Linggar dari IK 20. Aku Nayaka dari PD 19. Nama aku Haris, aku dari PD 19. Minat atau passion, ilmunya aplikatif dan prospek kerjanya cerah. Karena aku suka kesehatan, kimia, biologi, dan gak suka fisika. Untuk alasannya, karena dari kecil memang sudah minat ke ranah kesehatan. Iseng sama coba-coba aja sih, tapi emang akunya tertarik sama dunia kesehatan. Jadi kenapa aku memilih jurusan itu? Karena aku suka banget sama materinya. Sama pas SMA tuh aku juga paling paham sama mapel biologi. Jadinya berkaitan lah. Dokter kan juga pekerjaan yang banyak membantu orang lain. Jadinya aku pengen jadi dokter supaya bisa membantu banyak orang. Pertama, prospek kerja yang menjanjikan. Yang kedua, selalu dibutuhkan di masa depan. Kemudian yang ketiga, memang passion ingin jadi dokter kulit. Kami tidak tahu skor pastinya, tetapi dari pengalaman angkatan 2020, skor yang aman itu 600-an lebih. Soalnya skor 609 dan 618 itu masih lolos. Belum tahu pasti juga berapa yang bisa masuk, tapi untuk yang lolos SBMPTN dari angkatan 2020 itu kisaran 598 sampai 640. Jadi kalau amannya ya 600-an. Untuk skor UTBK sendiri, kisaran 650 sampai 700-an. Ekspektasinya kita itu belajar tentang masak atau teknik masak, sedangkan realitanya kita itu tetap masak tapi lebih fokus pada kandungan makanan dan penyusunan menu. Dulu dikira cuma fokus ke makanan sama gizinya aja kan, ternyata tuh juga belajar anatomi sama fisiologi manusia. Kalau aku ekspektasinya tuh kayak bakal susah gitu. Materinya kan awalnya juga cuma iseng sama coba-coba, tapi waktu dijalanin itu juga realitanya nggak sesusah yang dibayangin sih, tapi butuh waktu buat penyesuaian gitu. Ekspektasinya kalau kita kuliah itu nanti waktunya bakal lebih longgar. Ternyata ketika kuliah di kesehatan, waktunya justru sangat padat. Kira pertamanya untuk survive di kedokteran itu berat banget. Ada yang nggak bisa tidur, ada yang jarang makan, begadang terus. Tapi ternyata setelah dijalanin tuh kayak biasa aja. Lamprak waktunya seminggu dan diketik. Ilmunya aplikatif untuk kehidupan sehari-hari maupun untuk bekerja. Kalau enaknya di prodi ilmu keperawatan itu sistemnya blok, terus ilmu yang didapatkan tuh benar-benar aplikatif. Karena aku nggak suka matematika dan di keperawatan nggak banyak hitung-hitungannya. Yang pertama, media belajar yang sangat memadai dan lengkap. Kemudian yang kedua, fasilitas yang bagus. Dan yang ketiga, menggunakan sistem blok. Karena mayoritas materinya itu hafalan, contohnya anatomi sama biosel. Teman-temannya banyak yang ambis, jadi kadang suka bikin insecure, tapi tetap ada yang santuy. Karena sebagian besar materi di keperawatan itu menghafal dan memahami. Untuk aku yang lupa dan mudah ngantuk, kadang suka kesulitan untuk paham materinya. Kalau dari aku butuh waktu lumayan panjang untuk penyesuaiannya. Terus agak kaget juga waktu pertama kali ujian akhir blok. Untuk materinya itu banyak banget, kemudian terus butuh penyesuaian yang cukup lama, kemudian untuk laprak dan praktikumnya itu mepet-mepet dan deadline-nya itu sebentar banget. Gizi kesehatan mempelajari tentang makanan dan kandungan gizinya, kemudian ilmu dan praktik mengolah gizi seimbang, serta masalah kesehatan yang berkaitan dengan kondisi gizi individu. Yang dipelajari secara umum di ilmu keperawatan itu ada asuhan keperawatan sama konsep caring. Tubuh, organ, parasit, obat-obatan, reaksi kimia, etika menjadi seorang dokter, dan masih banyak lagi. Yang pasti niat, mental, ketekunan, doa, usaha, dan minatnya di mapel dasar biologi sama kimia. Yang pertama pasti mental, yang kedua harus suka bio, nggak boleh malas, peka, dan empati. Yang harus disiapin sebelum masuk tuh ya kayak nilai, terus baik hafalan, terus juga sama nggak boleh cicikan, mental juga harus disiapin. Biasanya orang yang minat di gizi itu juga ngelirik TPHP. Bedanya kalau di gizi itu lebih berfokus dalam mengolah makanan yang disesuaikan dengan prinsip gizi seimbang dan keadaan individu. Tapi kalau di TPHP itu lebih kepada cara dan teknik pengolahan bahan makanan. Perbedaannya adalah kita lebih mengenal manusia secara bio, psiko, sosio, kultur, dan spiritual. Kemudian nanti akan diselesaikan dengan cara medis melalui asuhan keperawatan. Nah, jadi apa yang bedain dari jurusan lain tuh? Jadi
di FK satu semester itu ada 3 blok. Nah nanti di setiap blok itu kegiatan pembelajaran itu ada namanya lecture, ada praktikum, ada tutorial, sama ada skills lab. Nah nanti di setiap akhir blok bakal ada ujian CPT sama ujian praktikum. Nah terus nanti di akhir semester bakal ada ujian mini OSC. Nah nanti juga di akhir tahun bakal ada namanya ujian OSC sama ujian progress test. Tauku kuota totalnya itu 100 orang, SNM 25, SPM 35, sama yang UM 40. Cuman di angkatanku 2020 itu 108 orang. Nah, itu tergantung sama kebijakan kampus. Jadi pantau terus aja web resminya. Untuk kuotanya kurang lebih ada 100, jadi SNM 25, SBM 35, dan UM 40. Tapi itu masih bisa berubah sesuai dengan ketentuan prodi. Kuota masing-masing tuh dari SNM ada 44, dari SPM ada 62, dari UM tuh ada 69. Konsentrasi sama prospek dari gizi kesehatan itu ada gizi klinik jadi tenaga kesehatan, gizi entrepreneur itu jadi wirausahawan, gizi institusi itu bekerja di perusahaan atau lembaga, gizi atlet itu fokus ke gizi atlet, terus bisa juga bekerja di pemerintahan atau Kemenkes, jadi peneliti atau dosen, sama di NGO atau non-government organization baik nasional maupun internasional. Untuk prospek kerjanya sendiri itu ada care provider, peneliti, edukator, dan health promotor, dan komunikator. Terus untuk spesialisasinya itu ada 5 kalau nggak salah, itu ada keperawatan anak, maternitas, jiwa, komunitas, sama medical bedah. Kalau untuk prospek kerjanya sendiri tuh jelas jadi dokter, bisa juga jadi dosen ataupun jadi peneliti. Aplikatif, seru, seimbang. Kesehatan, berguna, makanan. Asuhan keperawatan, terapeutik, dan konsep caring. Terapeutik, skill lab, caring. Belajar, berlatih, ngabdi. Bersih, rapi, sehat.